Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,37% ke angka 7080. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten yang hari ini bergerak naik dan ada pemberitaan bahwa lahannya dicaplok oleh perusahaan Astraland. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ASRI. Saham ASRI bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih ke harga 179. Dan kenaikan ini membuat ASRI saat ini berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan sempat naik mengetes resisten berikutnya di 180. Jadi baru kemarin saya analisa sekilas saham ASRI pada saat menganalisa saham-saham di sektor properti. Dan hari ini memang sektor properti masih lanjut naik. Dan ASRI yang sebelumnya berada di bawah garis EMA 50-150 saat ini langsung naik di atas kedua garis EMA ini. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 171 sudah terkonfirmasi break. Dan di atasnya ada garis EMA 50 di harga 172 juga menurut saya sudah terkonfirmasi break walaupun candle masih berada dalam garisnya. Karena candle hari ini sangat solid. Dan garis MACD terlihat saat ini juga mulai bergerak naik. Jadi sebelumnya cenderung sideways, saat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi asing juga hari ini terlihat masih masuk akumulasi. Dan selain itu juga ada pemberitaan bahwa Astraland caplok lahan ASRI. Harga bakal naik, ini artikel kemarin malam. Jadi Astraland melalui anak usahanya mengakuisisi lebih dari 50 hektar di daerah Cikupa milik PT Delta Mega Persada yang merupakan anak perusahaan dari ASRI. Jadi secara tren sudah mulai bangkit dari downtrendnya karena sudah berhasil break garis EMA 50-150 dan saat ini terlihat masih ada akumulasi. Tapi tetap saja walaupun hari ini naik tinggi tapi saat ini sudah dekat dengan resisten berikutnya di 180. Jadi apabila teman-teman hari ini belum sempat entry di sekitar garis EMA 50-150, besok baru mau entry, menurut saya tetap harus hati-hati karena masih ada potensi untuk turun saat mencoba untuk break harga 180. Jadi teman-teman sebaiknya wait and see. Apabila besok berhasil naik di atas harga 180, bisa coba buy on breakout dengan target terdekat di 185 sampai 190 atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50-150 untuk entry-nya. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50-150 saat ini menurut saya masih bisa di hold. Apalagi sektor properti saat ini sudah rata-rata mencoba untuk bergerak trend. Saham deal juga bisa kita lihat satu minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 beberapa kali, candlenya masih kurang baik, tapi hari ini naik 3% lebih ke harga 183 dan sudah terkonfirmasi break garis EMA 50 yang saat ini di harga 177. Dan kenaikan juga membuat deal berhasil naik di atas harga 180 yang sebelumnya merupakan resisten dari saham deal. Jadi deal saat ini juga mencoba untuk uptrend kembali. Garis MACD juga terlihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk saham deal jika kita perhatikan kenaikan tinggi ini masih ada sedikit akumulasi. Asing juga hari ini terlihat melakukan sedikit akumulasi. Setelah sebelumnya terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat deal masih ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di sekitar harga 188 sampai harga 190. Jadi ini target take profit jangka pendek apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 ini. Karena beberapa kali setelah berhasil break garis EMA 50, deal mencoba untuk break harga 188 masih gagal break dan turun kembali. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dengan target yang lebih jauh itu di sekitar harga 195 sampai harga 200 untuk tren yang lebih lama. Untuk Demas juga bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih ke harga 165. Dan untuk Demas secara tren memang belum baik karena saat ini masih jauh berada di bawah garis EMA 50-150. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini trennya mulai sideways, mencoba untuk naik di atas harga 164 beberapa kali masih gagal break. Tapi hari ini candle sudah terkonfirmasi berhasil naik di atas harga 164. Dan untuk resisten kuat bisa kita lihat di garis EMA 50 di harga 170.
Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini juga mencoba untuk bergerak naik dan ada potensi untuk berpotongan. Dan untuk Dimas bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat hari ini masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Dimas masih ada potensi untuk naik menuju resistance 170 dalam 1 minggu ke depan. Tapi ingat, walaupun ada potensi untuk naik, secara tren Dimas masih belum baik. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali apabila memang masih gagal break garis EMA 50. Jadi masih ada potensi kembali ke harga 164 sampai malah ke 160 apabila memang masih gagal break garis EMA 50. Paling bisa kita lihat temannya di satu sektor yang sama, hari ini BES sempat naik lumayan tinggi mengetes garis EMA 50 150, ternyata masih gagal break. Jadi BES juga belum terkonfirmasi break garis EMA 50 150. Dan hari ini jika kita lihat BES masih ada distribusi. Jadi untuk BES menurut saya tetap harus hati-hati, tapi bisa masuk ke watchlist. Karena apabila dalam 1 minggu ke depan ternyata BES berhasil break garis EMA 50 150 ini, maka secara tren juga BES akan mulai bergerak uptrend. Jadi saat ini bisa dipantau, tapi untuk entry tetap menurut saya paling aman adalah tunggu konfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50 150 atau minimal di atas garis EMA 150 dulu. Berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham LPPF yang hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke harga 4.800. Jadi bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini LPPF trennya masih sideways karena masih kesulitan untuk break resistance psikologis di harga 5.000. Bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break harga 5.000 masih gagal break. Tapi saat ini jika kita perhatikan LPPF masih berada tepat di support di 4.800. Jadi walaupun hari ini sempat turun lumayan jauh ke sekitar harga 4.600-an, tapi pada saat penutupan kembali tepat di support 4.800. Jadi sebelumnya juga mencoba untuk break harga 5.000 gagal break, mengetes support 4.800, ternyata masih bisa rebound sehingga trennya masih sideways. Dan garis MACD saat ini juga masih bergerak turun. Untuk LPPF bisa kita lihat walaupun hari ini turun, tapi terlihat malah ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya LPPF menarik untuk dipantau. Bisa entry apabila masih kuat di 4.800, bisa swing trade karena seperti posisi sebelumnya mengetes harga 4.800 masih bisa rebound dengan target take profit jangka pendek di resistance psikologis di harga 5.000. Atau apabila ternyata support ini terlewati, kita bisa tunggu di sekitar harga 4.600 atau di garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi saat ini sebanyak wait and see, tapi menarik untuk dipantau karena penurunan hari ini malah ada akumulasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.